makanlah minuman yang halalan thayyiban. Apa sih istilah itu? Karena begitu launching, kemudian instalasi berbagai macam alat yang diperlukan, kemudian kita integrasikan dalam bentuk digital macam-macam, kan berjalan habis itu. Kita bangun edukasi masyarakatnya, bangun RPH, kita latih sertifikasi, begitu jalan, ya sudah bagaimana ini diterapkan. Nah artinya sepanjang itu kauman ada, maka proses penerapan apa yang sudah dibikin nggak bakalan hilang. Ya pasti memang hulu hilir ya, hulu hilir RPH, kemudian nanti kan ada proses ini edukasi literasi lah, item-item apa saja kemudian yang harus dilakukan oleh para pedagang sehingga nanti ujungnya adalah bisa self declare. Kenapa ini menjadi penting? Mungkin yang bertahun-tahun dianggap nggak penting. Kami sudah halal loh. Kenapa kemudian diformalkan kembali? Ya salah satunya memang ini amanat undang-undang ya dari sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal kemudian mengharuskan semua terutama produk makanan minuman kan harus ada self declare. Nah sebenarnya sih soal halal juga bukan semata-mata soal agama. Betul. Kan gini kira-kira Mas. Kita sering di Indonesia kan sering dengar makanlah minuman yang halalan thayyiban. Apa sih istilah itu? Istilah itu apa sih? Kan begitu. Ada dua kata. Halalan thayyiban. Halal itu apa? Thayyiban itu apa? Ya menurut sederhana pikiran saya, halal itu adalah sesuai dengan standar prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini dulu kewenangan di MUI kan, berarti ada label halal MUI. Nah sekarang dua institusi, MUI dan BPJPH. MUI fatwa halalnya, BPJPH sertifikasi halalnya. Itu halal. Thayyiban, bagaimana thayyiban? Thayyiban itu kan baik. Baik itu artinya prosesnya. Nah dalam hal ini kalau institusi negara ya sesuai dengan standar Badan POM Indonesia. Jadi kira-kira menggabungkan antara kalau manufaktur terutama ya antara mekanisme pembuatan produk di manufaktur itu sesuai standar Badan POM. Yang kedua sesuai dengan standar halal yang diterapkan oleh BPJPH dan fatwa MUI. Nah ini kemudian jadilah namanya halalan thayyiban. Jadi pengertian singkatnya adalah makanan halal itu adalah makanan yang sehat, higienis, berkualitas, murah, dan pasti halal. Itu pengertiannya. Jadi halalan thayyiban ini beda dengan halal dan sah gitu ya? Beda. Gitu kan bisa ketawa juga. Nggak harus formal kan. Tapi gini Mas Adin, cerita sedikit dong tentang keluarga. Iya. Gimana kira-kira? Ya keluarga saya itu di kampung, jauh di gunung. Kaki gunung Ciremai di Cirebon. Dulu memang lama di Jakarta usaha orang tua dari kaki lima lah. Kaki lima. Dan saya sempat membantu juga. Ya saya tanpa harus malu ya. Kemudian luar biasa orang tua itu. Bagaimana hampir 35 tahun itu manggul gorengan. Jualan pinggir jalan. Dan saya sempat ngikutin. Dari ngontrak ke ngontrak selama 30 tahun di daerah Semanggi ya. Nah, sampai kuliah pun ya kita udah pas-pasan segala macam. Nah, kami itu keluarga punya anak 6. Dengan usaha orang tua yang jualan gorengan, orang pada heran. Jualan gorengan itu apa sih? Karena cuma jualan gorengan aja. Kok bisa menghidupi anak begitu kan? Jadi punya 6 anak, 5 kuliah, 1 enggak. Dari 6 anak, 5 pesantren, 1 enggak. Sehingga orang bingung apa ini rahasianya nih. Dan semua anak nurut-nurut bahasa orang begitu kan. Ya mungkin itulah keberkahannya ya. Jadi kaki 5 jualan gorengan, dikejar-kejar tramtip macam-macam. Ya. Keliling-keliling jalan. Saya pernah ngikutin itu semuanya. Sehingga masuk ke kantin di kampus Atmajaya juga pernah. Sampai kuliah, kita pun awal-awal kuliah kan sebenarnya sudah nggak punya harapan ke depan seperti apa. Cuma waktu itu salah satu yang membangkitkan harapan adalah saya ini berasal dari kampung. Sinyal pun nggak ada waktu itu. Bahkan sampai sekarang sinyal pun masih terbata-bata nih. Di kampung. Cirebon ya? Di mana? Iya Cirebon. Di Cirebon. Perbatasan Kuningan di kaki gunung. Nah dulu di kampung kan nggak ada yang kuliah.
saya harus berhasil. Kalau nggak berhasil saya nggak pulang kampung. Dulu tekadnya begitu. Ya. Sehingga ya udahlah, kita nggak ada namanya apa keluarga orang kaya macam-macam, pejabat macam-macam. Yang bisa hanya nekat, sedikit ngawur, ya udah yakin dengan jalannya aja. Ya, alhamdulillah kemudian tetap pagi pelan-pelan segala macam, sehingga yang nggak keras sampai sekarang. Jadi menurut saya memang orang tua itu jimat. Ya, saya setuju. Orang tua itu jimat, dan paling super jimat adalah ibu. Betul. Jadi apapun kalau ibu sudah merasa nggak enak, tanyalah dan bantulah mereka. Dan jangan pernah ngungkit berapapun yang kita bantu, karena pasti kurang. Sosok inspiratif. Yang kedua adalah guru itu juga jimat. Orang yang pernah babat alas ngajarin kita alif bata ya. Ngajarin apa itulah jimat. Nah, 2 orang itu aja. Orang tua, guru. Biasanya begitu. Jadi yang diduplikasi dari orang-orang yang pernah memberikan banyak inspiratif buat Mas Adin, yang Mas Adin duplikasikan ke keluarga sendiri apa? Ke putra-putri? Ya kemudian adik-adikku saya pun harus berhasil. Nah misalnya begini, salah satunya adalah kalau mau nikah jangan pernah nyusahin orang tua. Nikah cari modal sendiri, biaya sendiri sampai nikah. Jangan pernah ketika nikah melibatkan pembiayaan dari orang tua. Nah kalau kurang kita bantu saudara semuanya. Kalau pekerjaan susah kita bantu. Pokoknya kita ingin menjadikan orang tua itu tersenyum, bahagia, tenang, segala macam. Ya menikmati ibadah sehari-hari, begitu aja sih. Nah, itu yang saya terapkan hari ini. Makanya misalnya hal yang paling kecil, kalau orang tua sudah menyampaikan pesan, mau ditelepon misalnya, saya harus buru-buru telepon hari itu juga. Nah, atau misalnya ini tunggu-tunggu kampung nggak pernah datang, saya harus balik besoknya ke kampung. Nah, pokoknya jangan biarkan ada sesuatu yang mengganjal kita berlama-lama, mengecewakan orang tua. Karena menurut saya mungkin seusia saya ya, banyak teman-teman seusia saya yang juga dulu ekonominya pas-pasan. Menurut saya orang kayak kita ini bisa tampil sehingga sekarang ini semata-mata bukan karena kehebatan kita. Tapi mungkin hanya 30% karena kompetensi kita. Tapi 70% karena doa orang tua kita siang malam gak ada hentinya buat kita. Amin. Mereka menguasain kita, kemudian mereka doain kita, mereka tahajud, mereka gak ada putus-putusnya. Itulah membuat kita ini yang bukan siapa-siapa kok bisa berdiri tegak sampai hari ini. Wow, keren. Itu menurut saya. Ini prinsip hidup yang memuluskan untuk masuk ke Ansor nggak kira-kira? Ya apa namanya, ya ini juga bagian dari sesuatu yang awalnya nggak direncanakan, tiba-tiba ya diajak masuk ke Ansor. Nah kemudian ngobrol, sudah saya masuk ke Ansor. Bahkan di Ansor pun ya apa namanya, saya mengabdi. Karena apa? Saya meyakini bahwa Ansor ini kan organisasi yang berkah keramat. Kenapa saya bilang begitu? Bagaimana mungkin dengan organisasi yang jutaan orang, kaderisasi yang berjenjang, segala macam, dan orang rela mengkader, ini nggak ada gajinya. Banser itu jutaan orang, tapi nggak digaji, dan mereka rela. Apa yang membuat ini kemudian orang bisa bertahan? Menurut saya nilai dan ibadah. Ada nilai yang mereka pegang. Karena bagi mereka uang itu bisa dicari, jabatan bisa dicari, tapi yang utama adalah keberkahan dalam keluarga. Mereka hanya berharap bahwa hari ini mereka mengabdi di organisasi, harapannya kelak anak saya menjadi orang besar. Amin. Itu yang mereka saya lihat ya. Nah, dari kita udah 30 menit ngobrol loh, Mas Adin. Jadi banyak hal yang ingin saya tanyakan sebetulnya kalau part by partnya. Pertama, kira-kira saya terlalu serius apa enggak ya? Oh enggak, santai. Enggak berasa kan setengah jam kita ngobrol. Enggak berasa. Jadi penulis buku, terlibat di Ansor, kemudian juga jadi komisaris. Ini kan saya pribadi meyakini ketika kita berada di sebuah momentum, itu kan pasti punya satu visi dan goals kehidupan. Betul. Ya, saya nggak tahu nih, nanti saya mau tanya ini ke Mas Adin nih. Apa sih dari 3 ini aja deh? Apakah mungkin ketika berada di posisi sebagai orang penting di Ansor, kelak goalsnya mau nyapres? Nggak tahu loh, ini tebak-tebakan saya. Apakah ketika di komisaris PT Pos kelak menjadi menteri atau yang lainnya? Buka-bukaan deh.
Kalau nyapres mungkin presiden taksi ya. Allah Allah nggak tahu loh. Ya, keinginan semua orang pasti ada. Mimpi semua orang pasti punya mimpi. Tapi kalau nyapres sangat jauh enggak lah. Kan karena bisa dari ansor ke partai misalnya. Kalau partai saya kira semua orang bisa ke partai. Yes, setuju. Kan partai kan partisipasi semua orang ya, citizen ya. Nah, yang pasti begini. Orang boleh bermimpi setinggi langit. Tapi jangan berambisi. Okay. Karena apa? Orang kalau di kepalanya penuh ambisi, stres, lama-lama meledak, lama-lama stroke. Karena apa? Ambisi itu kadang-kadang mengaburkan realitas, mengaburkan kemampuan, mengaburkan di mana posisi dia, di mana mimpi dia. Jadi menurut saya adalah mimpi itu boleh, tapi harus rasional. Nah, harus rasional. Nah, yang menurut saya yang terbaik adalah ya sudah rencanakan aja hidup ini. Ya kan, tapi nggak usah terlalu berambisi, mau apa, fokusin aja, telatenin aja, selebihnya berbuat baik. Karena apa? Gini, kita sering mendengar kata-kata silaturahmi kan. Betul. Silaturahmi itu memang betul. Kita ini hidup ini kan ada kuota rezekinya. Ya. Misalnya, Mas, jangan-jangan kuota rezekinya misalnya 70% misalnya. Amin. Atau saya kuota rezekinya mungkin 40%, saya nggak tahu. Yang pasti sekuat apapun saya kerja sendiri, ya begitu-gitu aja. Mas misalnya berharap 100% hasilnya. Sekuat apapun kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Tapi giliran kemudian kita kolaborasi, kok jadi 200% ya? Ya. Nah, inilah namanya kolaborasi kuota rezeki, Mas. Oke, kolaborasi kuota rezeki. Kuota rezeki. Jadi itulah yang dimaksud dengan silaturahmi sama panjang umur, berbanyak rezeki. Kuota rezeki orang pasti ada kuotanya. Dikejar siapapun, kuota itu pasti sudah ada ketentuannya. Nah, yang bisa menambah kuota ini adalah kolaborasi. Oke. Nah, dengan kolaborasi kemudian terciptalah kasih sayang. Dari hubungan kasih sayang di bisnis misalnya, lama-lama jadi kasih sayang keluarga. Lama-lama lebih masuk ke dalam. Ya ada perkawinan silang macam-macam begitulah. Oke. Nah, jadi itu yang kemudian memperbanyak rezeki, panjang umur. Nah, saya pikir ini watak asli orang kita di Indonesia ya, memang harus banyak kolaborasi, swadaya, kemudian gotong royong. Saya pikir itu kekuatan. Ini diterapkan nggak di posisi komisaris PT Pos? Diterapkan prinsip ini. Nularinnya tuh gimana gitu loh Mas Adi? Jadi kira-kira gini lah, perusahaan itu kan besar, asetnya besar, apalagi PT Pos itu kan sangat besar dan perusahaan tua, sudah 275 tahun. Ya, betul. Jumlah direksi ada 6, jumlah komisaris ada 6. Artinya semua persoalan ini kan sebenarnya hanya duduk di 12 orang ini kan. Nah, ya hal-hal tertentu yang sangat sangat sulit misalnya harus banyak dilakukan dengan cara informal. Karena kadang-kala orang itu kan kalau ketemu dalam rapat-rapat formal situasi sudah sangat lain. Mumet pikiran, kemudian macam-macam masalahnya. Harus dibawa rileks tapi bisa menyelesaikan masalah. Misalnya dalam bentuk makan siang bersama, ya kan. Nah, kemudian outbound, ngebangun teamwork macam-macam. Saya kira harus dibangun banyak hal-hal informal. Karena apa? Negara ini juga dibangun di warung kopi, Mas. Ya, saya ingat statement itu ya. Beberapa buku yang saya pernah baca cuma mengatakan hal itu ya. Contoh yang paling kecil, kalau kita ke Aceh ada Kopi Ulek Kareng ya. Ulek Kareng. Di Ulek Kareng itu strata sosial semua duduk di situ. Ada orang dari ngobrolin panggul kopi sampai jabatan tertinggi semua. Iya. Dan kopi itu menurut saya simbol kultural yang luar biasa. Karena apa? Setuju. Orang nggak ada bicara, kita ngeteh yuk, nggak ada. Kita ngopi yuk. Gitu. Jus yuk, nggak ada. Ngopi yuk. Kok bisa gitu kopi cuma segelas bisa duduk berjam-jam gitu. Kalau sekarang kan karena ada wifi-nya kan. Oh iya bisa. Kalau dulu enggak ya. Nah, jadi memang kopi itu bahasa universal, menyatukan semua kelompok dan menyelesaikan semua kepentingan di situ. Jadi kalau pegadaian slogannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, kalah dengan warung kopi. Slogannya? Ya ternyata di warung kopi masalah selesai semuanya.
Iya ya, benar juga ya. Dari kopi zaman dulu kita nongkrong, yang sekarang kan istilahnya ada kafe, beberapa nama kita nggak sebut ya karena mereka juga nggak endorse ke kita kan ya. Betul. Nah, itu ketemu loh banyak sekali goal-goal dari sebuah bisnis, kemudian permasalahan selesai. Betul. Tapi perselingkuhan juga banyak di situ. Banyak. Ya enggak, intermezzo aja sih sebenarnya. Yang pasti kalau orang di kota itu ya banyak kafe-kafe kita melihat segala macam. Yang pasti orang itu, saya setuju dengan pernyataannya kemarin siapa ya? Pemilik bus PO apa ini di Pulau Jawa tuh? Bus apa namanya? Soal gaji ya, berapa gaji itu? Bus harapan apa gitu. Ya dibilang sederhana, ukuran rezeki seorang itu ya tergantung kebutuhan. Nah, jadi orang kalau ngejar pendapatan tinggi, gaji tinggi segala macam, juga akan dikembalikan pada kebutuhannya. Makanya kalau di kota besar ini, kalau ditanya kebutuhan hidup pasti cukup. Tapi kalau tanya gaya hidup, ini nggak cukup. Itu pasti kurang itu. Karena saya juga percaya begini Mas Adin, semakin tinggi pendapatan seorang, itu kebutuhannya sebenarnya standar, tapi keinginannya yang banyak. Iya kan? Jadi kalau menyesuaikan dengan gaya hidup atau lifestyle nggak akan pernah bisa cukup gitu loh. Masih aja kurang. Sempat ngalamin itu nggak kira-kira? Di momentum itu sempat nggak berada di situ? Ya sempat. Itu sempat dan mengalami ya. Tapi lama-lama seiring dengan bertambahnya umur, kemudian pengalaman, lama-lama kita harus manage diri kita sendiri. Yes. Misalkan satu hal, selain tadi ya, momentum ada umurnya, umur ada momentumnya. Kita juga meyakini waktu itu nggak bertambah, nggak berkurang, hanya 24 jam. Nah, 24 jam kita ini berapa waktu sih yang produktif, tidur, istirahat, main segala macam berapa? Kan tiap hari berputar terus itu aja. Maka sudah sekarang kita menyadari seberapa perlunya kemudian nongkrong, ngopi dan lain-lain. Nah, menurut saya memang ya harus ada manajemen yang ketat dengan diri sendiri. Oke, baik. Mas, saya mau sedikit keluar dari topik bahasan kita nih. Karena saya yakin Mas Adin ini punya banyak sekali pengalaman untuk bisa mencermati sesuatu hal gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya banyak orang tuh yang sekarang menjadi komentator, menjadi sebuah pemberi nasihat walaupun dalam skup-skup kecil ya. Tapi saya yakin di media podcast ini disaksikan banyak orang. Saya ingin sedikit minta komentar tentang logo halal yang kadang-kadang itu masih menjadi pro dan kontra walaupun kita tipis-tipis singgung hal itu ya. Kan dengan hadirnya kawasan Kauman Solo, tadi kan urutannya dari mulai hulu hingga hilirnya itu betul-betul diperhatikan. Bahkan ketika saya tanya bagaimana sebenarnya publik bisa mengetahui tentang autentifikasi dari kehalalan ini sendiri. Ya mereka kan ada literasi edukasi Mas, ada yang mengatakan itu. Nah sekarang timbullah, bukan polemik sih sebenarnya, logo halal yang baru yang sekarang sudah diserahkan ke BPJPH. MUI hanya memberikan sebuah fatwa. Esensi filosofinya seperti apa sih kalau di perspektifnya Mas Adin? Ini ada beberapa sudut pandang orang ribut-ribut ya. Ya kita posisi netral nih ya bahas masalah ini ya. Pertama ada orang misalnya ngomongin soal kaligrafi. Ini bacanya apa sih? Halal apa-apa gitu kan. Ada satu. Saya yang bilang begini. Jenis khot kaligrafi yang saya dalami itu ada 7 kalau nggak salah. Satu ada khot naskhi, khot sulus, khot rik'ah, khot diwani, khot diwani jali, khot khupi, sama khot apa lagi lah. Nah, halal itu adalah khot khupi jenisnya. Yang berarti? Khot khupi jenisnya. Memang baku-baku begitu. Yang kedua, perkembangan kemudian khot itu ada 2. Ada khot yang memang murni sesuai dengan kaidah. Dia perubahan apapun akan sesuai kaidah. Memang agak kaku. Dia nggak boleh ada backgroundnya seni-seni macam-macam. Ya sesuai kaidah aja. Ada juga khot yang dikombinasikan dengan kontemporer. Misalnya bagaimana orang sujud dibikin dari kaligrafi. Iya. Pohon dibikin dari kaligrafi. Dikasih warna-warna gunung. Nah ini namanya kontemporer. Nah, khot halal itu adalah khot khupi jenisnya kontemporer. Nah, jadi dari sisi kaidah nggak ada yang salah. Dari sisi kontemporer itu adalah memang mengkombinasikan dengan seni terbaru. Itu nggak ada yang salah. Kalau orang bilang salah, suruh belajar khot lagi. Nah, itu dari sisi jenis khot ya. Apalagi yang kedua dari sisi apa? Kewenangan misalnya. Memang ya sesuai dengan undang-undang. Tapi kan MUI juga masih dilibatkan sebagai
pemberi fatwa halal. Ya, ya. Nah, tapi semua otoritas menerbitkan sertifikasi halal di bawah BPJPH. Betul. Yang itu satu badan di bawah Kementerian Agama. Ini sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau nggak sepakat, ya rubah dulu undang-undangnya. Prosesnya lama lagi ya? Lama lagi. Ini proses undang-undang istilah jaminan halal. Paling kira-kira. Publik kontranya? Yang konon kabarnya mungkin satu institusi itu dilengserkan begitu saja, tidak lagi terlibat secara penuh. Sekarang mungkin lebih ke BPJPH atau bagaimana? Saya pikir sih saya sepakat ya. Pertama memang karena mandatnya adalah mandatori undang-undang. Oke. Yang kedua memang kan MUI ini kan Majelis Ulama Indonesia. Kalau halal ini kan banyak hal di luar soal agama, melibatkan hal-hal teknis. Misalnya soal laboratorium kehalalan, kemudian mungkin ilmu pangan, macam-macam lah, hal-hal teknis lah. Nah, ya sudah betul MUI itu karena strukturnya adalah majelis ulama, dia otoritas lebih kepada fatwa. Oke, ya fatwa, kemudian musyawarah alim ulama. Nah, yang itu menjadi wadah berhimpun dari banyak organisasi. Itu sangat tepat. Nah, hal-hal teknis soal laboratorium, kemudian soal ilmu-ilmu turunan teknis untuk mendukung proses halal, sertifikasi halal, ya memang otoritas yang dipisahkan. Nah, jadi kalau di bawah BPJPH dan Kementerian Agama sudah sangat tepat sekali. Bukan berarti dengan lagi jor-jorannya informasi tentang kawasan Kauman Solo Halal terbitlah masalah ini, bukan berarti ke situ ya? Bukan. Ini kan undang-undang tahun berapa ya sejak itu ya? 3. Saya lupa. Itu apa namanya? Jadi undang-undang tidak ada kaitannya dengan ini. Nah, yang kedua memang ya memang pemerintah juga mentargetkan 10 juta halal di produk UMKM ya. Saya pikir memang ini harus menjadi target yang maksimal di semua pihak. Nah, kenapa? Karena selain soal tadi kualitas makanan minuman kita halal, kemudian baik, bergizi, sehat. Ini juga untuk memperkuat daya saing. Karena apa? Di negara-negara yang non Muslim sekalipun, zonasi-zonasi halal juga sudah mereka di mana-mana. Misalnya Thailand, kawasan makanannya, jelas. Kalau kita turun dari bandara itu dipandu oleh guidance ya. Iya. Ketika dia melihat kita Muslim atau Muslimah, langsung dipandu. Ini masjidnya, ini restorannya, segala macam. Begitu tertata rapi. Nah, kenapa? Karena mereka semua sadar bahwa populasi Muslim begitu besar tiap tahunnya. Dan kecenderungan orang Muslim, apalagi wilayah Asia Tenggara ya, hobi jalan-jalan. Iya, setuju. Nah, kalau itu kemudian mereka nggak menyiapkan infrastruktur halal, kan nggak jadi berwisata ke sana. Nah, ini mereka sudah punya kesadaran. Nah, dan mereka juga punya kesadaran bagaimana kemudian produk-produk mereka juga diekspor ke berbagai negara yang Muslim. Di Indonesia kalau kita melihat misalnya di rak-rak retail ya, banyak sekali produk-produk Korea, Thailand, macam-macam. Nah, ini kalau produk kita juga nggak ada safe declare segala macam ya, akan kalah dengan mereka. Terancam juga ya. Jadi ini bagian dari membangun proteksi lah produk nasional. Minimal nggak kalah di negeri sendiri. Iya. Tapi begini, Mas Adin, saya pernah beberapa kali berbicara dengan narasumber yang mungkin mereka kompetennya juga cukup maksimal di bidang produk halal ya, Mas Adin. Mereka mostly mengatakan, Mas Daryl, yang namanya halal itu kan nggak cuma berhubungan dengan sebuah kepercayaan atau agama saja, tapi esensi dari halal di mancanegara tuh setelah diteliti identiknya ke bersih, betul. Sehat, kemudian juga punya manfaat positif buat tubuh gitu loh, sehingga itu yang mereka percayakan juga gitu loh. Banyak produk-produk Indonesia yang mereka cukup laku kok di Indonesia. Betul. Nah, dari apa yang disampaikan itu saya berpikir begini, Mas Adin, kenapa nggak coba kawasan Kauman Halal ini, ya memang sih as a pilot project ya, tapi sayang banget kalau nggak cepat ditularin gitu loh, Mas Adin, ke berapa daerah-daerah. Jadi jangan cuman pilot project aja terus tiba-tiba programnya selesai pula kan. Semangatnya itu jadi berkurang gitu loh. Padahal momentum ini pas sebenarnya, apalagi Presiden Jokowi juga udah mengatakan ya udahlah, jadikan aja ini sebagai sebuah kawasan yang utama, tapi timbul kawasan-kawasan yang lain gitu loh. Targetnya gimana, Mas Adin? Sebenarnya program ini nggak ada selesainya. Karena begitu launching, kemudian instalasi berbagai macam alat yang diperlukan, kemudian kita integrasikan dalam bentuk
digital macam-macam, kan berjalan habis itu. Kita bangun edukasi masyarakatnya, bangun RPH, kita latih sertifikasi, begitu jalan ya sudah bagaimana ini diterapkan. Nah artinya sepanjang itu kauman ada, maka proses penerapan apa yang sudah dibikin nggak bakalan hilang. Jadi program ini sebenarnya nggak ada ujungnya. Sudah terpatri ya. Sudah terpatri. Kita hanya meresmikan, kemudian menginstalasi, kemudian mengintegrasikan, habis itu jalan, sudah selamanya jalan. Nah, tinggal nanti misalnya tengah jalan, ada yang kurang, apa yang kurang misalnya bootnya kurang bagus misalnya, atau namanya, atau apanya, nah tinggal dilengkapi sambil jalan. Jadi program ini tidak akan pernah hilang dan berhenti sepanjang memang usahanya masih ada di situ. Nah, tentu ini juga berharap daerah yang lain juga ke depan akan bisa diterapkan. Dan kita nggak cuma inisiasi misalnya pemerintah Kota Medan atau kabupaten, tapi juga bagaimana perusahaan-perusahaan properti yang membangun super blok misalnya, kawasan-kawasan perumahan yang terintegrasi dengan pasar-pasar misalnya, atau kawasan food court, dia juga menerapkan hal yang sama. Itu lebih bagus lagi. Jadi bukan per project tapi by program yang never ending. Program never ending, betul. Ngomong ini nggak bakal habis ya. Habis. Tapi saya sepakat untuk bisa membuat sebuah konklusi karena ini kan dari apa yang saya tanyakan tadi akan mengkerucut ke satu hal gitu ya. Seorang Mas Adin ini adalah seorang anak muda yang inspiratif. Pernah merasa sukses nggak sih Mas Adin? Saya belum pernah merasa. Belum pernah merasa. Karena apa? Kalau kita bilang kita sukses, berhenti dan mati. Iya. Jadi yang ada adalah pembelajaran yang terus berjalan. Hidup itu kan harus bertambah, growth bertambah. Karena kalau kata Buya Hamka itu kan, kalau hidup hanya sekedar cari makan, semua juga bisa makan. Iya. Nah, kalaupun kemudian pada diri kita misalnya orang udah sangat kaya raya, udah punya apa-apa, pertanyaannya apakah ingin berhenti bekerja? Enggak. Kita bilang enggak. Kenapa? Karena ada jutaan orang di belakang kita yang menggantungkan kebutuhan sehari-harinya karena perusahaan ini. Begitu kita berhenti aktivitas, maka sekian juta orang bagian dari rantai pasok ekonomi kita juga akan kehilangan pekerjaan. Nah, dan memang Islam itu kan pada dasarnya mengajarkan orang kaya kan. Karena apa? Saya pikir yang nggak butuh modal kan cuma syahadat aja. Itu modal nafas aja dalam hidup kan, keyakinan. Tapi selebihnya kan butuh properti semua. Orang sholat juga diperintahkan pakai wangi-wangian, yang paling mahal, yang paling bagus, apalagi ibadah haji. Baju terbagusnya ya. Puasa, zakat, apalagi segala macam. Jadi Islam ini harus kaya. Kalau kaya, maka kemudian bisa didistribusikan, mengangkat derajat yang sama orang-orang sekelilingnya. Setuju. Itulah asas kebermanfaatan. Jadi menurut saya hidup itu harus jalan terus, mimpi harus dibangun terus, kemudian kerja keras, bermanfaat, dan menjadi integrator kebaikan. Wah, tapi jangan sampai terjebak nih. Mimpi yang belum terwujud dari Mas Adin apa? Nyapres? Ada deh. Di ujung sih ya saya nanyain ini ya, jadi susah saya untuk ngoreknya ya. Tapi ya sudahlah. Sobat Message, dari apa yang disampaikan oleh Mas Adin ini, kita banyak belajar ya sebetulnya tentang bagaimanakah bersikap, bagaimanakah menyikapi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Semuanya itu harus dinikmati. Setuju ya Mas Adin ya? Semua harus dijalanin penuh keikhlasan. Dan di setiap peristiwa itu pasti ada satu momentum berharga. Betul. Mas, boleh nggak satu hal? Silakan. Jadi gini, orang kalau sudah pada tahap kemudian dia sering melakukan evaluasi, refleksi. Malam-malam dia merenung jam 2 ya kan, atau jam 1 merenung. Kalau saya pribadi pengalaman ya, saya bisa memahami, oh ternyata selama 4 tahun itu rangkaian hidup saya itu kayak begini. Oh begini. Jadi yang awalnya kita ngedumel itu nggak ada pikiran ngedumel. Hidup itu kayak puzzle. Mungkin hari kita melakukan apa, kita nggak bisa mencerna ini manfaatnya apa sih buat saya. Tapi begitu saya rangkai, oh begini, terus saya gambar lah, begini. Kesimpulan terakhir apa?
Masya Allah luar biasa. 4 tahun saya dipandu, 4 tahun saya diajarin, 4 tahun saya dididik. Ini ilmu yang dimanapun saya nggak dapat. Nah, itu yang kemudian ujungnya kita menjadi orang yang bersyukur lah menurut saya. Yeah. Nah, bahwa kita melakukan sesuatu gagal hari ini sebenarnya bukan gagal. Ya, sukses tapi yang tertunda. Itu yang kedua, Allah sedang mengajari ilmu kehidupan yang baru. Misalnya begini, saya sering bilang ke teman-teman, kalau kita ada usaha misalnya 3 kali gagal, ya 3 kali itu harus beda-beda model, sehingga setiap gagal kita mendapatkan ilmu baru. Nah sesungguhnya itu kita sedang diajarkan ilmu kuliah berbisnis. Biasanya bisnis di bidang telur, gagal, lalu telurnya kita variasi, modifikasi, apalagi misalnya dalam bentuk telur sudah bentuk kue-kue misalnya atau apa, gagal lagi. Ya kita nikmatin. Ini sesungguhnya kita sedang diajari ilmu bisnis baru. Nah, yang membuat orang sakit, orang stroke, orang macam-macam itu karena pikiran kan, beban, sehingga terjadi gumpalan-gumpalan darah. Nah, setiap kegagalan kalau nggak pandai bersyukur ya jadi penyakit. Tapi kalau kegagalan itu dimaknai sebagai Allah ngasih ilmu yang luar biasa, kemudian ilmu bisnis, ilmu macam-macam, itu akan mandang selalu positif bahwa sebenarnya nggak ada yang salah dengan keputusan yang di atas oleh Tuhan. Kitanya yang kurang bisa mensyukuri dan mendalami apa sih rute hidup ini. Nah tugas kita menurut saya adalah pahami rute kehidupan dan ambil hikmahnya dari setiap peristiwa. Maka kita bisa menyusun puzzle kehidupan menjadi rangkaian masa depan. Wah, keren. Ini diterapkan ya sama diri pribadi sama keluarga juga ya. Semoga juga Sobat Message bisa menerapkan ini ya. Karena biar gimana pun juga yang menarik adalah kita nggak boleh berambisi, tapi kita perlu punya visi dan juga misi dalam kehidupan. Itulah goals kehidupan ya. Karena setiap momentum itu punya arti dan makna tersendiri sehingga kita menemukan siapa diri kita. Terima kasih Sobat Message sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga inspiratif. Mas Adin Jauharudin, terima kasih banyak. Siap, sukses. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap Mas. Dengan topik dan bahasan yang saya padahal awalnya orang yang kaku, tapi begitu hostnya ini bisa mengalir segala macam, lama-lama nggak kaku juga. Hampir sejam kita ngobrol ya. Ya, oke, baik. Kita ketemu lagi nanti di perbincangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.